warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Sena Nisa Putri dari kelas manajemen J dengan nomor induk mahasiswa 220903501054. Ada beberapa materi yang akan saya sampaikan untuk mengisi nilai UTS pada mata kuliah akuntansi manajerial. Yang pertama itu ada akuntansi manajerial. Pengertian dari akuntansi manajerial adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasi, menyiapkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang digunakan manajemen untuk melakukan perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja dalam organisasi. Kemudian ada tujuan akuntansi manajemen yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu tujuan primer akuntansi manajemen dan tujuan sekunder akuntansi manajemen. Tujuan primer akuntansi manajemen adalah membantu manajemen untuk membuat keputusan manajemen, sedangkan tujuan sekunder akuntansi manajemen terbagi menjadi 4. Yang pertama itu akuntansi manajemen bertujuan untuk membantu manajemen dalam melaksanakan fungsi perencanaan. Yang kedua, akuntansi manajemen bertujuan membantu manajemen dalam menjawab masalah bidang organisasi. Yang ketiga, akuntansi manajemen bertujuan membantu manajemen dalam melaksanakan fungsi pengendalian manajemen. Dan yang terakhir, akuntansi manajemen bertujuan membantu manajemen dalam melaksanakan sistem kegiatan manajemen. Materi selanjutnya yaitu pengertian tentang akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan ialah bidang dalam akuntansi yang berfokus pada penyiapan laporan keuangan pada suatu perusahaan yang dilakukan secara bertahap. Laporan ini sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pemegang saham atau investor. Persamaan akuntansi yang digunakan ialah aset dengan ekuitas ditambah liabilitas yang berpatokan pada standar akuntansi keuangan atau SAK. Kemudian, adapun fungsi dari akuntansi keuangan, yaitu yang pertama, laporan kepada manajemen perusahaan, yang kedua, mengetahui keuntungan dan kerugian, yang ketiga, untuk pembagian keuntungan atau profit, yang keempat, untuk mencapai tujuan perusahaan, dan yang kelima, monitoring dan controlling. Kemudian jenis-jenis dari laporan keuangan, yang pertama itu ada laporan arus kas, yang kedua ada neraca, yang ketiga ada laporan laba rugi, dan yang terakhir ada laporan perubahan modal. Perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen adalah pada orientasi pelaporan. Pada akuntansi manajemen, pelaporan berorientasi pada pihak internal, sedangkan pada akuntansi keuangan, pelaporan berorientasi pada pihak eksternal. Materi selanjutnya yaitu mengenai akuntansi biaya. Akuntansi biaya yakni meliputi aktivitas yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, menganalisa, serta melaporkan segala unsur kegiatan bisnis, baik secara langsung berkaitan dengan proses produksi, pemasaran, maupun produksi perusahaan. Adapun beberapa fungsi dari akuntansi biaya, yang pertama itu menentukan kos atau harga pokok barang, yang kedua merinci pokok barang atau kos, yang ketiga untuk data proses penyusunan anggaran, yang keempat informasi dasar perencanaan biaya serta beban, yang kelima itu perencanaan dan pengendalian anggaran. Kemudian ada 5 jenis biaya produksi yang umum dan biasa berlaku ketika mengelola produk. Di antaranya yang pertama itu fixed cost atau biaya tetap. Biaya tetap adalah pengeluaran yang jumlahnya tidak pernah berubah meskipun volume produksi barang mengalami peningkatan atau penurunan. Pengeluaran pada biaya ini di antaranya yang pertama biaya administrasi, kemudian biaya listrik, biaya air, dan biaya pajak. Yang kedua itu ada variable cost atau biaya tidak tetap. Biaya tidak tetap adalah biaya yang besarnya tergantung pada produksi dari produk yang sedang diolah. Oleh karena itu, semakin banyak barang yang diproduksi, maka semakin besar biaya tetap yang dikeluarkan. Contoh dari pengeluaran dari biaya tidak tetap yaitu biaya bahan baku utama, biaya pemasaran, dan biaya distribusi. Kemudian yang ketiga itu marginal cost atau biaya marginal. Biaya marginal juga dapat disebut sebagai biaya tambahan yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan hasil produksi. Contohnya, biaya pembelian mesin produksi baru, biaya pembangunan pabrik baru, biaya pembukaan cabang usaha, dan sebagainya.
Kemudian yang keempat yaitu total cost atau biaya total. Biaya total adalah keseluruhan biaya yang diproduksi dari penggabungan biaya variabel dan biaya tetap. Biaya total ini akan menjadi informasi tentang jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Dan yang terakhir yaitu biaya rata-rata. Biaya rata-rata adalah biaya per unit yang diperoleh dengan membagi total pengeluaran dan total output produksi. Biaya rata-rata ini digunakan oleh perusahaan untuk menentukan keputusan produksi pada masa yang akan datang. Cukup sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.